Bab 1295. Nakal sedikit. Orang asing jangan mendekat. Dunia bawah. Nansu memandangi prasasti batu di depannya dengan senyum di wajahnya. Dan pada saat ini, tubuh mereka berdua tiba-tiba mulai membusuk. Nansu mengerutkan kening, dia buru-buru menekan tangannya ke depan, dan kekuatan tak terlihat bergetar di wajahnya. Nansu juga menyatukan kedua telapak tangannya dengan cepat, dan sekumpulan cahaya Buddha membungkusnya. Tapi itu tidak berhasil. Tubuh mereka masih membusuk. Nansu dengan cepat melihat ke dunia bawah. Batu Taoisme sudah muncul, ada di dunia atas. Saat ini, bayangan aneh tiba-tiba muncul di depan mereka berdua, memegang rantai berwarna merah darah di tangan bayangan itu. Master Escape. Terlebih lagi, ini adalah Master Escape sejati. Nansu buru-buru berkata, batu Taoisme sudah muncul, dan ada di dunia atas. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat menggerakkan dunia bawah adalah batu Taoisme dan kitab Taoisme. Dan status batu Taoisme di dunia bawah masih di atas kitab Taoisme. Bayangan itu dengan suara serak berkata, dunia atas. Nansu mengangguk, ya. Bayangan itu surut dengan tenang. Nansu mengerutkan kening, dia memandang Nandra yang tetap diam. Pada saat ini, ruang hampa di depan keduanya tiba-tiba bergetar sedikit, lalu bayangan sebelumnya muncul lagi. Bersamaan dengan itu, ada juga seorang pria paruh baya. Tubuh pria paruh baya itu ilusi dan ada tubuh fisik, namun sangat aneh, karena keduanya tidak bisa merasakan keberadaan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu melirik Nansu, dunia Buddha. Nandra mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk sedikit, yang mulia, bagaimana kabar guru leluhurku Bodhisattva Iglo Nan? Pria paruh baya itu sedikit mengangguk, Bodhisattva Iglo Nan baik-baik saja. Saat berbicara, dia melihat ke arah Nansu, batu Taoisme ada di dunia atas. Nansu mengangguk, ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri, dia mengikuti seorang pemuda sekarang. Pria paruh baya itu sedikit menyipitkan matanya, apakah dia mengenali pria muda itu sebagai tuannya? Nansu berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu. Namun, dia sangat dekat dengan pemuda itu, hubungan antara keduanya tidak sederhana. Pria paruh baya mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu berkata, kalian berdua datang ke sini untuk memberitahu kami hal ini. Nansu berkata lagi, tidak hanya batu Taoisme yang muncul, tetapi kitab Taoisme juga muncul. Kitab Taoisme. Pria paruh baya itu memandang Nansu, apakah itu juga ada di tangan pemuda itu? Nansu mengangguk, ya. Setelah hening sejenak, pria paruh baya itu berkata, bisakah kalian berdua membawakan batu Taoisme dan kitab Taoisme untuk kami? Nansu menggelengkan kepalanya, ada seorang wanita di sisi pemuda itu. Kekuatan orang ini telah mencapai tingkat alam kebenaran Taoisme, dan dia berada di luar jangkauan kami berdua. Pria paruh baya itu berkata dengan lembut, sepertinya kami hanya bisa pergi ke sana secara pribadi. Nansu melirik tubuhnya yang masih terus berkorosi, dia hendak berbicara, saat ini pria paruh baya itu berkata, kalian berdua telah melangkah ke dunia bawah dan kalian dua tidak akan tahan dengan energi yin di sini, mundur 100 kaki. Keduanya dengan cepat mundur 100 kaki jauhnya. Setelah mundur jarak 100 kaki, tubuh mereka tidak berkorosi lagi. Saat ini, keduanya menyadari bahwa ada garis merah di depan mereka. Inilah dunia Tao yang memisahkan dunia bawah dari dunia atas. Dunia bawah tidak bisa kemari, penduduk dunia atas tidak bisa ke sana. Saat ini, pria paruh baya dan bayangan itu telah menghilang. Nansu berkata dengan lembut,
sepertinya mereka mencoba mencari cara untuk menghancurkan dan membuka dunia Tao ini. Begitu suaranya jatuh, garis merah darah di depan mereka berdua tiba-tiba mulai bergetar. Lambat laun, tanah di sekitarnya bergetar, ruang hampa berangsur-angsur retak. Pada saat ini, ekspresi keduanya berubah drastis, karena tubuh fisik mereka berkorosi lagi. Keduanya dengan cepat mundur, dan di sekitar mereka, bayangan menyebar ke arah langit dan bumi mulai terkorosi. Pada saat ini, dunia menjadi gelap, dunia dengan radius jutaan mil mulai terkorosi sedikit demi sedikit, seluruh dunia dipenuhi dengan energi yin yang tak ada habisnya. Tidak jauh dari sana, garis merah darah itu tiba-tiba bergetar hebat, dan semburan cahaya merah naik ke langit. Dalam sekejap, energi yin itu menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, bayangan antara langit dan bumi juga menghilang. Setelah beberapa saat, sudah mundur ke alam dunia bawah. Tapi saat ini, ada 4 orang yang berdiri di depan Nansu berdua. Pemimpinnya adalah pria parubaya sebelumnya, dan di sampingnya, ada 3 orang lainnya. Ketiga orang ini semuanya adalah Master Escape sejati. Pria parubaya itu menoleh dan melirik batasan dunia Tao, dan berkata dengan lembut, batasan dunia Tao sangat kuat, jika bukan karena Raja Dunia Bawah mengambil tindakan, benar-benar tidak akan bisa keluar. Nansu berkata dengan suara berat, Yang mulia, ada seorang master alam kebenaran Taoisme di samping pemuda itu. Menurutnya, dunia bawah hanya 4 orang yang datang, itu mungkin tidak cukup. Pria parubaya itu memandang Nansu, tidak masalah. Pimpin jalan. Nansu ragu-ragu, lalu mengangguk. Begitulah, beberapa orang menghilang di ujung langit. 1 jam kemudian, alam semesta 5 dimensi. Tree Life Tao yang sedang memberi petunjuk tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat, dia langsung bergegas ke kamar Miley, dan melihat ke arah Miley yang penuh dengan keheranan. Mereka datang. Miley menyipitkan matanya sedikit, dunia bawah. Tree Life Tao mengangguk, ya. Miley berkata, ayo. Setelah selesai berbicara, dia membawa Tree Life Tao dan meninggalkan ruangan. Di ruangan lain, Adelina Ye meletakkan buku kuno di tangannya. Dia mendongak dan berkata dengan lembut, cepat sekali. Di langit berbintang, pria parubaya itu menunduk, aku sudah bisa merasakannya. Ada sedikit kegembiraan dalam suara itu. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di atas langit berbintang yang jauh, seorang wanita sedang menatapnya. Pria parubaya itu tersenyum, benar-benar alam kebenaran Taoisme, menarik sekali. Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, rantai besi hitam terbang tiba-tiba, kemudian mendarat dengan kuat di depan seorang pria di sampingnya. Hitomi, nanti gunakan ini untuk memenjarakan batu Taoisme, aku akan pergi temui gadis ini. Oh iya, kitab Taoisme juga harus ambil. Setelah selesai berbicara, pihak lawan segera menghilang. Pada saat ini, Miley dan Tree Life Tao tiba-tiba muncul di depan Hitomi dan yang lainnya. Nansu melirik Miley, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nandra mengatupkan kedua tangannya, menutup matanya sedikit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hitomi langsung mengabaikan Miley, dia menatap Tree Life Tao, kamu sendiri yang akan kembali denganku, atau aku harus membawamu kembali dengan paksa. Tree Life Tao tanpa ekspresi, dia menatap rantai besi hitam dengan mata serius. Miley berkata, apa itu? Tree Life Tao berkata dengan suara dalam, harta karun dunia bawah, rantai pengunci jiwa, di atasnya ada aturan hukum kebenaran agung penguasa dunia bawah, merupakan master alam kebenaran Taoisme, sekali terkunci, akan sulit untuk membebaskan diri.
Saat mengatakan itu, dia berhenti, lalu berkata lagi, masih ada jejak Tao aku di atasnya. Aku tidak bisa melawan rantai pengunci jiwa ini. Mendengar ini, Mile mengerti. Benda ini untuk menaklukkan Tree Life Tao. Kali ini dunia bawah sudah mempersiapkan dengan baik. Saat ini, Hitomi tiba-tiba berkata, sepertinya aku harus membawamu kembali dengan paksa. Saat mengatakan itu, dia hendak menyerang, tetapi pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba menatap Mile, aku dengar kitab Taoisme ada padamu. Mile mengangguk, ya. Hitomi merentangkan tangannya, bawa kemari. Mile tidak marah pada nada bicara pihak lawan yang begitu lugas, sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kenapa aku harus memberikannya kepadamu? Hitomi tersenyum ringan, aku minta kamu bawa kemari, itu karena aku sangat memandang tinggi kamu harusnya merasa terhormat. Mile tertawa. Saat tawa itu jatuh, orangnya langsung menghilang di tempat. Saat menghilang, ekspresi Nansu dan Nandra berubah drastis. Escape sejati. Pada saat ini, mata keduanya penuh dengan ketidakpercayaan, karena mereka tidak menyangka Mile benar-benar sudah mencapai alam escape sejati. Dan pupil mata Hitomi tiba-tiba menyusut pada saat Mile menghilang. Dia terkejut karena barusan tidak merasakan tingkatan alam Mile, dan apa yang dikatakan Nansu kepadanya sebelumnya adalah Mile hanyalah alam escape palsu. Escape palsu dan escape sejati itu perbedaannya antara langit dan bumi. Selain itu, dia juga mengabaikan satu hal, yaitu Mile adalah kultivator pedang yang telah mencapai transformasi pedang. Sampai batas tertentu, transformasi pedang sebenarnya setara dengan alam kebenaran Taoisme. Meremehkan musuh. Saat Mile menyerang, pemikiran ini muncul di benak Hitomi. Dia ingin melawan, tapi sudah terlambat karena dia kehilangan kesempatan dan tidak berdaya. Yang terpenting, dia tidak menyangka Mile akan menyerang langsung. Bukankah seharusnya ada pemanasan dulu? Puff. Di mata semua orang, pedang Mile menusuk alis Hitomi dengan sangat akurat. Bunuh dengan satu pedang. Hitomi memandang Mile dengan bingung. Pada saat ini dia menyadari bahwa dia bukan meremehkan musuh, tetapi sangat meremehkan musuh. Saat ini, Mile tiba-tiba tertawa dan berkata, merupakan kehormatan untuk membunuhmu. Saat mengatakan itu, dia berhenti dan berkata lagi, bolehkah aku bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Bunuh orang tidak cukup, tetapi juga bunuh hati orang. Hitomi menatap Mile tanpa bicara, tubuhnya menjadi semakin ilusi. Mile tersenyum dan berkata, aku ingin mengobrol denganmu, tetapi penampilan aroganmu benar-benar menyebalkan. Jika tidak membunuhmu, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, rantai pengunci jiwa yang tidak terpakai di tangan Hitomi terbang langsung ke tangannya. Mile melihat rantai pengunci jiwa, kemudian dia berkata sambil tersenyum, yang mulia juga, datang ya datang saja, kenapa bersikeras memberikan hadiah sebesar itu, buat aku merasa segan. Hitomi menatap Mile, apakah kamu pikir kamu sudah menang? Mile tersenyum dan berkata, aku tidak tahu apakah aku akan menang, aku hanya tahu bahwa kamu sudah mati. Saat berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, pedang penakluk jiwa langsung terjun ke tubuh Hitomi. Boom! Dalam sekejap, jiwa Hitomi langsung terserap. Pada saat ini, Nansu tiba-tiba berbalik dan lari. Meremehkan Mile. Saat ini, Mile bukan lagi musuh mereka. Saat itu, dia berhenti, ada seorang wanita berdiri di depannya, itu adalah Aro. Di kejauhan, Mile tiba-tiba berkata, Aro, jangan bunuh dia, biarkan dia hidup, ada gunanya bagiku. Aro mengangguk,
lalu langsung menghunus pedang dan bergegas menuju Nansu. Di sisi lain, Miley memandang Nandra di dunia Elysium. Nandra merapatkan kedua tangan. Tuan Muda Ye, aku hanya lewat, serius. Miley tersenyum dan berkata, Master, jangan khawatir, aku berbelas kasih, tidak akan membunuhmu. Nandra menghela nafas lega, dan pada saat ini, sebilah pedang menembus alisnya. Puff! Darah berceceran. Nandra memandang Miley, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tuan Muda Ye, bukankah kamu bilang kamu tidak akan membunuhku? Miley sedikit tersenyum, melihat kamu begitu nakal, aku ingin ikut nakal. Nandra bersambung.